warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah reformasi. Perlu kita ketahui latar belakang masalah reformasi, yaitu terjadinya perilaku ketidakadilan atau penyimpangan pada era Orde Baru. Ketidakadilan atau penyimpangan tersebut terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Di bidang ekonomi terdapatnya adanya krisis moneter atau krisis keuangan. 4 dampak penyebab krisis moneter 1998 yaitu 1. Rupiah anjlok, 2. Membengkaknya hutang, 3. Krisis kepercayaan, dan keempat paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Yang kedua yaitu politik. Perlu kita ketahui hasil pemilu ke-6 yang kembali dimenangkan oleh Golkar. Hasil tersebut juga menjadi sudah pastinya Soeharto sebagai presiden. Dan ketiga hukum. Adanya lingkar keluarga Soeharto di lembaga penting negara, KKN, kolusi dan nepotisme. Dan yang keempat sosial. Terjadinya kerusuhan di berbagai daerah besar di Indonesia. Yang selanjutnya, ada yang tahu faktor pendorong penyebab terjadinya masa reformasi? Ada yang tahu penyebab pendorong reformasi? Baiklah, Mas. Ya, tangan dulu, Mas. Ada yang tahu lagi? Ya, baik. Uci. Wih, Uci, Ceo. Yogi. Tangan untuk kunci. Ya, penyebab penolakan reformasi yang pertama, Partai Golkar mendominasi bidang politik. Yang kedua, hasil pembangunan tidak merata. Yang ketiga, munculnya krisis ekonomi. Dan yang keempat, letaknya kekuasaan yang Orde Baru. Kemudian yang kelima, gerakan anti kemapanan. Selanjutnya, ada 6 agenda reformasi. Ada yang mau ingin maju?
Maju, maju. Ada lagi ya sini? Hah? Duduk dulu, warna ada. Ayo. Sini, dia sini. Nah, ini nanya itu masa-masa. Itu ada sekolah ini. Gak gila. Ada yang tahu reklamasi, ada yang tahu. Dua. Beli di jajan. Beli apa? Udah jajanan di koperasi kan makanan. Yang dibeli gini. Iya. Tepuk tangan untuk Zubi. Ada yang tahu lagi? Belanda. Tak pondok. Pegang lah. Enggak, 100 dolar. 5. 5 lebih. Tegak. Ya males. Tangan untuk 5. Ya, 6 agenda reformasi. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pembatasan KKN. Yang ketiga, mengadili Soeharto dan koninnya. Yang keempat, amandemen konstitusi. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Selanjutnya, adanya demonstrasi pada masa Soeharto yang dikenal sebagai tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan kepada mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi Trisakti dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase dari tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 terjadinya kerusuhan di kota-kota besar di Indonesia. Dan yang kedua, dari tanggal 18 sampai 21 Mei gedung DPR berhasil diduduki oleh para mahasiswa. Dan yang terakhir 21 Mei 1998 tepatnya pada pukul 9:05 waktu bagian barat, pengunduran diri Presiden Soeharto dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Bakarudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan Eyang Habibie.
B.J. Habibie ini menjabat selama 17 bulan dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kabinet dari B.J. Habibie ini yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Adanya kebijakan-kebijakan B.J. Habibie ini ada yang tahu? Ada kebijakan. Lepas. Ya, Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk Uci. B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, yaitu sering dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur menjabat selama 1 tahun dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kabinet dari Gus Dur yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Adapun kebijakan-kebijakan Gus Dur, ada yang tahu? Nah, maju. Ya, tepuk tangan untuk Yuni. Dan Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri atau anaknya Presiden pertama Soekarno. Megawati menjabat selama 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kabinet dari Megawati yaitu Kabinet Gotong Royong. Adapun kebijakan-kebijakan
yang diambil oleh Megawati, ada yang tahu? Tahu kebijakan dari Megawati? Ya, jalan, maju. Kemudian Megawati digantikan oleh SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat 2 periode, yaitu dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Nama kabinet dari SBY yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Adapun kebijakan SBY. Kebijakan SBY ada yang tahu? Kemudian, oh iya, tepuk tangan untuk Ita. Kemudian SBY digantikan oleh Joko Widodo. Joko Widodo atau dikenal dengan Pak D, ia menjabat dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Nama kabinet dari Joko Widodo yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Maju. Joko Widodo belum termasuk presiden masa reformasi karena ia masih menjabat sampai sekarang. Baiklah, sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik Sukri. Mengapa Presiden Soekarno tidak termasuk dalam masa reformasi? Ya, baiklah, saya akan menjawab yang tanya Sukri. Karena Presiden Soekarno ia menjabat presiden di era Orde Lama. Baiklah. Sudah, apakah sudah cukup jelas? Belum. Jelas. Oke, baiklah. Sesi saran atau kritik. Apakah ada yang ingin saran kritik? Ada guys, alhamdulillah. Oke, baiklah Sukri. Untuk minusnya tadi informasi Muhammad Ilham, yaitu yang pertama tidak menggunakan media, jika dan satu faktor seharusnya pada saat menunjukkan presiden dia Ilham keliling seperti menunjukkan kepada audiens satu persatu. Yang kedua, artikulasi yang kurang jelas. Maksudnya artikulasi ini faktor-faktor cara berbicara kurang jelas. Yang ketiga, tidak berinteraksi dengan audiens. Seharusnya Ilham ke belakang untuk menanyakan para audiens. Dan positifnya dari penampilan presentasi Ilham yang pertama, materi yang disampaikan jelas dan penguasaan kelas yang cukup bagus. Terima kasih atas saran atau kritik dari Sukri. Sudah saya akhiri